alhamdulillah kekuatan sholawat jadi bisa sampai disukai oleh orang non muslim, itu sangat luar biasa. Dan kita ini beda agama tapi kita tetap satu keyakinan, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan kami masing-masing. Jadi beda agama itu sebenarnya hanya apa Mas Haris menurut Anda ya? Ya gini, jadi seperti halnya bunga. Jadi bunga itu berbagai warna, kalau dijadikan satu itu akan menjadi indah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi dan sharing kepada seseorang yang dia adalah seorang non muslim tapi dia menyukai sholawat. Betapa luar biasa sholawat sampai orang non muslim ini bisa menyukai, mendengar sholawat itu dia merasa sangat suka. Dan nanti saya akan bertanya, namanya ini Mas Aris ya. Selamat malam Mas Aris. Malam. Nah, gini kan Mas Aris itu pernah berbicara dengan saya bahwa bisa menyukai sholawat seperti itu ya. Jadi Mas Aris karena mendengarkan sholawat itu suka dan nyaman seperti itu. Dan padahal Mas Aris ini adalah non muslim, bisa menyukai sholawat. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar sholawat-sholawat itu Mas Aris? Oh iya, jadi pada intinya untuk pribadi saya nggak tahu jadi arti dan makna sebuah sholawatan itu sendiri. Tapi jujur itu kalau kita mendengar itu juga menjadi bagian untuk penyiraman dalam diri kita gitu. Sekalipun kita nggak tahu arti dan makna sebuah sholawat itu sendiri. Tapi terlepas dari semua itu, saya meyakini bahwa itu bagian menjadi salah satu pegangan untuk teman-teman kita di muslim barangkali seperti itu. Karena itu menurut saya itu kunci dari mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Jadi sholawat itu kalau dalam agama saya, agama Islam Mas Aris, ketika orang itu melantunkan sholawat, membunyikan sholawat, di situ hati muslim ini menjadi lebih tenang, lebih damai, dan merasa kita itu mendapat sahabatnya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi sholawat itu utama sekali, yang membuat kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Dan sholawat ada kegunaannya juga dalam muslim. Pertama, kita bisa mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Yang kedua, kita mendapatkan kenyamanan dan bisa mendatangkan rezeki loh untuk agama kita ini. Jadi diyakini bahwa sholawat itu bisa mendatangkan suatu keberuntungan. Seperti makanya di masjid-masjid itu banyak yang sholawat-sholawat. Kadang kita berjalan juga sholawat, kadang kita di rumah juga sholawat. Itu fungsi daripada sholawat adalah mendatangkan keberuntungan. Itu untuk agama kami seperti itu. Makanya nyaman Mas Aris didengarkan ya. Jadi saya pribadi kan pernah punya pengalaman waktu itu. Kalau seingat saya tahun 97 itu saya pernah di Kalimantan. Kebetulan teman-teman saya secara mayoritas waktu di sana itu memang muslim. Di lingkup kita kerjasama. Dan dari situlah bisa teman-teman sambil bekerja. Jadi dalam kondisi apapun Mas Septi, waktu itu nggak tentu kita kerja ya, nggak tentu. Dalam arti kita memang butuh kesabaran saat itu. Betul ya. Dari situlah saya merasakan bahwa dari teman-teman muslim saat itu dengan kondisi yang sangat-sangat dalam arti tidak sesuai harapan. Waktu dalam kesusahan seperti ya, itu ya. Betul. Jadi dalam kerja yang tidak tentu itu justru seringkali di saat-saat yang notabene itu di luar harapan kita itu, waktu itu teman-teman itu selalu sambil lalu
menyanyikan sholawat itu. Dan saya merasakan bahwa teman-teman waktu itu rileks sekali untuk menghadapi situasi yang barangkali tidak sesuai harapan waktu itu di Kalimantan gitu. Ya, jadi teman-teman itu saat itu pas lagi kerja susah, terus harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di situ mereka merasa capek seperti itu ya, harus dia membunyikan sholawat itu menjadi suasana menjadi tenang, menjadi damai gitu ya, Mas Aris ya. Betul. Jadi waktu itu kan nggak sesuai dijanjikan. Jadi misalkan dulu itu butuh tenaga kerja sekian, terus diantar ke Kalimantan, terus mau pekerjaannya seperti ini, kajiannya seperti ini, nanti ada tunjangan seperti ini, tapi itu tidak sesuai sama sekali. Dan kebetulan salah satu di antara teman-teman itu kalau waktu-waktu susah, waktu sakit dan sebagainya itu tidak henti-hentinya, sambil kerja sekalipun itu selalu berselawat. Ya, memang. Dan jujur saya secara pribadi juga tenang gitu loh. Ya tenang ya. Sangat tenang. Iya, saya tidak tahu arti dan sebuah makna itu sendiri gitu. Ya. Tapi kita melihatnya, kita merasakan loh, teman-teman bisa seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, dan enggak ya beban itu pastilah, beban itu kita juga jauh dari kita di Kalimantan saat itu, tapi luar biasanya teman-teman tetap berusaha untuk sesabar mungkin, serileks mungkin. Nah, mungkin ya salah satunya untuk membaca atau menyanyikan salah satu sholawat itu yang kita ingat gitu. Maka dari itu saya di kampung kita sendiri itu kalau teman-teman bersholawat, kadang tadi betul Mas Septi sampaikan, sambil lalu berjalan, sambil lalu bekerja, sambil lalu di dalam giat apa itu dengan bersolawat ya. Itu. Jadi terus dalam diri saya sendiri, waduh, oh ini benar-benar adanya itu. Jadi di saat-saat momen-momen yang ini harus lelah, ini harus jenuh, ini harus apa, itu harus menyanyikan selalu itu temannya yang muslim ya. Jadi memang sangat luar biasa sholawat di dalam agama Islam. Makanya saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita selalu melantunkan sholawat, membunyikan sholawat, maka di situ ada ketenangan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan ketika kita mau melakukan sholawat, membunyikan sholawat atau mengucapkan sholawat, maka di situ pesan saya adalah ditenangkan hatinya dulu, tenangkan pikirannya dulu, baru dibaca sholawatnya. Nah, dengan hati tenang dan pikiran yang tenang, maka sholawat kita nanti akan menjadi luar biasa seperti khasiatnya. Jadi untuk saudara-saudara di mana berada, memang sholawat itu sangat luar biasa, sampai orang non muslim pun juga menyukai sholawat. Bahwa ketika orang itu sering melakukan sholawat, maka dalam hatinya itu nanti akan ada sesuatu itu berupa Nur Muhammad, itu suatu cahaya yang akan manjing ke badan kita, ke hati kita, menjadi suatu penerang. Ketika kita dalam kesusahan, dalam kegelisahan, ketika kita melakukan sholawat, maka hati kita menjadi terang. Makanya kalau kita mau bersolawat, kita nanti hidup kita tidak berada dalam kegelapan. Kegelapan itu yang menyebabkan diri kita mudah gelisah, mudah marah, dan diri kita selalu dirundung kegelisahan. Itu namanya kita dalam kegelapan. Nah, ketika kita mau melantunkan sholawat, maka di situ hati kita menjadi terang dan feeling kita menjadi bagus. Dan apapun yang kita lakukan itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita lakukan nanti akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan rezeki kita mudah datang, keberuntungan kita mudah datang, itulah manfaat dari sholawat. Jadi dalam agama Islam kalau kita itu sering melantunkan sholawat, Mas Aris ya, jadi ada ketenangan dalam hati kita, ada kenyamanan, dan di situ kita tidak berada dalam kegelapan. Nah, gelap itu artinya apa, Mas?
Kalau kita suatu misal kita berada di gua yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, kita mau melangkah takut nginjak ular, ya kan? Kalau kita mau berjalan ke situ takut kita nanti terbentur, kan seperti itu. Jadi kalau kita sering melantunkan sholawat itu nanti kegelisahan kita akan hilang, kita tidak dalam sesuatu kegelapan, dan masalah apapun ketika kita hadapi dengan sholawat, kita sering sholawat, maka kita akan mendapatkan solusi dari suatu masalah seperti itu. Jadi istilahnya sholawat itu adalah Nur Muhammad yang membuat kita nanti ke jalan yang terang, ya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kami. Jadi kita itu baik beda-beda agama, tapi tetap tujuan kita menyembah kepada Tuhan kita masing-masing dan keyakinan kita masing-masing. Jadi alhamdulillah kekuatan sholawat jadi bisa sampai disukai oleh orang non muslim, itu sangat luar biasa. Dan kita ini beda agama tapi kita tetap satu keyakinan, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan kami masing-masing. Jadi beda agama itu sebenarnya hanya apa Mas Haris menurut Anda ya? Ya gini, jadi seperti halnya bunga. Jadi bunga itu berbagai warna, kalau dijadikan satu itu akan menjadi indah gitu loh Mas. Ya, betul. Jadi barangkali ya apa ya, kadang kalau kita ngomong tentang satu hal kepercayaan dan kita beda, sebetulnya kita itu takutnya itu akan menjadi sara gitu. Maka dari itu dari saya pribadi sekalipun non muslim, sebenarnya juga mengakui cara-cara dari saudara-saudara kita non muslim, dari cara-cara beribadah itu loh Mas. Harus dibasuh, harus dibersihkan, itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya gitu. Jadi terlepas dari itu, mungkin kalau di kita Mas, jadi kita itu dituntut dengan salah satu bentuk perbuatan. Sebetulnya bahasa iman itu akan keluar terakhir tanpa adanya perbuatan. Betul sekali. Misalkan ada orang jatuh, kita tolong. Misalkan ada orang, wah kelihatannya ini kok haus, kita kasih minum. Barangkali itu bisa disebut, barangkali ya, itu bisa disebut orang beriman. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada orang jatuh disyukurkan, nah ini apa menyebut mereka? Jadi memang intinya semua agama itu memang mengajak ke kita untuk berperilaku yang baik ya Mas Haris ya. Meninggalkan yang jelek dan mengajak kita untuk berbuat baik, saling menolong, untuk saling membantu seperti itu. Jadi dari masing-masing agama yang berbeda tujuannya sama, mengajak kita ke sesuatu yang lebih baik seperti itu. Jadi ya gini, jadi enggak dalam arti dari keberadaan kita harus kita orang baik ya, tidak Mas, tidak. Jadi kadang perbuatan tanpa iman, tanpa perbuatan berarti nol. Jadi siapapun itu, apapun agamanya, kita itu tergantung dalam perbuatan itu sendiri. Itu yang menentukan gitu. Betul sekali. Ya kadang perlu disadari memang kita makhluk yang sangat lemah. Kita itu makhluk yang lemah. Jadi kadang hilap, kadang gimana gitu. Sebetulnya itu sangat manusiawi menurut pemahaman beberapa orang. Tapi terlepas dari itu, ya kalau orang Jawa ngomong sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Nah itu menjadi salah satu bagian apa, kembali lagi dari perbuatan kita itu sendiri. Jadi dalam ajaran kami, ajaran agama Islam itu, kita itu melakukan sholawat itu bisa di mana saja Mas Haris ya. Jadi dalam perjalanan kita melakukan sholawat, di rumah dengan masak melakukan sholawat, mungkin kita sambil berkendara motor atau bermobil, dengan melakukan sholawat ini nanti membuat kita tuh menjadi semakin nyaman, semakin tenang seperti itu.
Dan ketika kita sering bersolawat, maka rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberi kebahagiaan. Begitulah luar biasanya solawat ketika kita sering melakukannya. Jadi ini Mas Aris, solawat itu dalam agama Islam itu kita memuji kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suruhannya Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi ketika kita mau dekat sama yang kuasa, kita dengan cara bersolawat, hati kita tenang, hati kita damai, baru kita mendekatkan daripada yang kuasa. Jadi kita nanti akan mendapat kemudahan dalam kita berdoa, seperti itu. Jadi saudaraku dimanapun berada, walaupun saya dan Mas Aris ini itu beda agama, tapi kita tetap teman, tetap saudara yang saling menjunjung tinggi, ya kan, walaupun kita berbeda keyakinan, ya. Jadi memang agama itu mungkin jalannya beda, tapi tujuannya sama, menyembah kepada Tuhannya, kan, seperti itu ya Mas Aris. Mas Aris sampai menyukai sholawat, padahal dia bukan muslim, dia bisa menyukai sholawat. Betapa luar biasanya sholawat bisa masuk ke hati kita, bisa masuk ke pikiran kita, membuat kita menjadi nyaman, tenang, dan damai. Gitu ya Mas Aris ya. Betul. Ya, jadi Mas Aris bisa merasakan ya. Iya, ketika kan di saat-saat yaitu tadi sudah saya sampaikan, jadi di saat dalam kegelisahan, dalam suatu masalah, terus kerja dijanjikan seperti ini nggak sesuai harapan, kadang waktu itu kita bisa pulang aja sudah luar biasa. Dan kebetulan waktu itu minta kiriman dari rumah, itu betul kan, gitu. Jadi teman-teman sebagian ada yang teman-teman muslim kan ada beberapa kan, kalau nggak salah kita 8 orang waktu itu. Yang sebagian ini gini maunya apa ya, maunya emosi aja gitu. Terus akhirnya beberapa teman di saat ini kok menyanyikan sholawat, dalam arti gini, berarti untuk sholawat itu untuk mendekatkan emosi-emosi itu, barangkali untuk mengendalikan emosi-emosi itu sendiri, terus itu bisa diantisipasi atau bisa dikendalikan, bisa menguasai diri kita dengan cara-cara sholawatan. Ya, itu memang cara-cara teman-teman dari muslim. Sebenarnya tidak waktu gelisah saja sih melakukan sholawat itu. Ketika kita selalu melakukan sholawat, hati kita bisa tenang, hati kita bisa damai, dan situ sebagai apa ya, sebagai membuat kita yang menjadi lebih semangat, menjadi lebih yakin bahwa kita melakukan hal itu tidak akan dapat hasil yang sempurna tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili dari penonton ya, dan bertanya langsung pada Mas Aris. Sebenarnya Mas Aris ini agamanya apa Mas Aris? Untuk saya Katolik. Ya. Jadi antara Katolik dan Islam itu memang ada perbedaan ya Mas Aris ya. Perbedaan dalam arti jalannya beda, tapi tujuannya tetap sama pada Tuhan kita masing-masing. Menurut Mas Aris itu dengan berbeda dengan saya ini, apakah menjadi suatu masalah atau kita tidak ada masalah, seperti itu Mas Aris? Ya tergantung kita sebetulnya. Dari perbedaan itulah kalau kita bisa mengemas, kita itu akan menjadi indah gitu loh. Jadi kalau negara kita kan berbagai kepercayaan dan agama, mungkin ras dan golongan. Dari situlah itu dikemas menjadi satu kalimat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Jadi tidak bisa terlepas, kita sekalipun beda selalu saling membutuhkan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial gitu. Iya betul. Cuman caranya saja yang beda, karena tidak bisa terlepas terkait masalah. Misalkan, jenengan bayar pajak, saya juga sama kok, gitu loh. Ini mau katakanlah gotong royong, wah kalau di desa kita kan
namanya sayan. Ya, namanya guyub rukun. Nah, itulah makhluk sosial yang artinya jadi dalam agamanya Mas Aris dan agama saya itu kalau soal tolong menolong tidak ada batasan ya. Iya, itu nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa membedakan. Itu. Oh, ini orang Islam harus ditolong. Nah, ini orang Islam ini. Betul. Orang Kristen ini orang Katolik ini tidak usah ditolong. Nggak ada seperti itu. Oh, nggak ada. Kita kan makhluk sosial gitu. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, gitu. Kita perlu saudara-saudara lain tanpa harus kita memandang ini mau Muslim kah atau mau non Muslim kah, itu di luar itu. Ya. Jadi walaupun berbeda agama, tapi soal gotong royong tetap selalu sangat luar biasa. Justru itu selalu harus dipupuk. Itu harus diperkuat, dijaga dan dirawat. Tapi dengan adanya berbeda-beda agama, tetap satu yaitu negara Indonesia ya Mas Aris ya, tetap rukun, guyub rukun, saling menghargai. Dan saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan sharing saya dengan Mas Aris ini dari muslim dan non muslim ini nanti bisa menjadi suatu hal yang berharga, bahwa kita berbeda-beda agama tapi kita tetap tahu bahwa tujuannya kita adalah menyembah kepada Tuhan kita masing-masing. Dan di sini sangat luar biasa, orang non muslim bisa menyukai sholawat, karena sholawat sangat luar biasa untuk kehidupan kita yang muslim, untuk selalu bersholawat, selalu melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan saya kira dalam sharing ini nanti bermanfaat, bahwa walaupun kita beda agama tetap saling menghargai, tidak membeda-bedakan dalam tolong menolong. Di sini nanti akan menjadi suatu kerukunan yang luar biasa antar umat beragama ya Mas Aris ya. Dan saya kira cukup sekian dalam kami sharing dan berbagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberi kemudahan-mudahan, selalu sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih dalam saya berbagi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris telah berbagi.